Hai teman-teman, aku di sini Nabila Putri Ramadhani bersama Muhammad Dika Putra, panggil saja Dika. Dan saya Muhammad Aufa Galih Hadian Hafiz, biasa dipanggil Aufa. Nah, di hari ini kita tuh mau mulai podcast. bener banget. Yang kalau nggak salah menyangkut tentang liberalisme. Bener, jadi Oke. kita di sini akan Membahas menjelaskan tentang kasus yang berkaitan dengan liberalisme di era globalisasi. Tapi Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang liberalisme, kita harus tahu dulu sih apa itu liberalisme. Bener banget. jadi apa itu Alfa? Arti dari Menurut kamu apa sih liberalisme itu? Kalau pandangan saya pribadi ya, liberalisme itu adalah tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Kalau menurut kamu Dika? kalau menurut aku tuh inti dari liberalisme itu kayak lebih ke perdamaian dan kebebasan aja ya. Lalu biasanya kan dari suatu ideologi yang begitu tuh kan ada dampaknya kan, kayak atau suatu hal yang berkesan gitu kan. Nah, Baik, sebelum berkembangnya lebih jauh tentang liberalisme yang kita ketahui teman-teman, kita juga harus tahu kapan itu berkembangnya liberalisme, yaitu pada abad ke-18 dan 19 di Perancis dan Inggris. Gitu ya teman-teman. Kelahiran liberalisme di Perancis juga untuk pertama kalinya dikobarkan oleh kaum borjuis. Liberalisme dilatar belakangi adanya ketimpangan dan kesenjangan yang sangat mencolok dalam negara yang telah mengakar sekian lama di Perancis. oh, Jadi mulainya di Perancis. Oke. Oke. lalu bagaimana nih di kalangan remaja itu untuk di akibat pengaruh dari globalisasi di kalangan remaja, apa ada perkembangan sesuatu gitu? Oke, jadi liberalisme ini di kalangan remaja akibat pengaruh era globalisasi itu, jadi era globalisasi ini menjadikan semua informasi semakin terbuka dan mudah didapatin. Jadi era globalisasi itu menjadikan suatu negara dapat berhubungan dengan negara lain dengan yang lebih mudah. Hal ini membawa adanya perubahan pemikiran serta perilaku bagi banyak orang. Namun, tidak semua perubahan tersebut mengaruh menuju hal positif, melainkan banyak perubahan yang mengarah ke hal negatif. Jadi contohnya itu kayak banyak ideologi yang baru masuk ke Indonesia nih. Suatu ideologi itu sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiktif atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Jadi pada hakikatnya itu berupa suatu tata nilai di mana nilai dapat dirumuskan sebagai hal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang cita-citakan. Menurut kamu di zaman yang semakin maju ini gimana sih Dika ideologi liberalisme ini? Menurut aku ya kan liberalisme itu menuju tentang kebebasan. Iya. Jadi mungkin bakal berdampak banget tuh dengan remaja-remaja yang sekarang. Contohnya kayak pergaulan bebas ataupun gimana pun itu. Contohnya juga kayak kasus LGBT yang mereka tidak segan-segan untuk tidak menunjukkan hal itu. Benar, benar. Karena mereka merasa apapun yang mereka lakukan itu menyangkut dengan liberalisme. Iya. Untuk kebebasan, bisa berpendapat segala macam itu kan masih bersangkutan dengan liberalisme. Iya. Gitu. Contoh lainnya kayak penggunaan narkoba dan lain-lain. Karena mereka merasa untuk bebas berekspresi walaupun hal tersebut adalah hal yang menyimpang. Lanjut. Apalagi liberalisme ini juga semakin meningkat ya tentunya. Iya. Semakin bertambahnya tahun, juga semakin tingkat tingginya itu semakin sangat drastis. Semakin menurut- dikulik Iya. lagi semakin siang lagi. Dan menurut saya juga kita harus sebagai pemuda kita harus berhati-hati dalam bergaul. Iya benar. Biar kita nggak termasuk ke dalam yang menyimpang itu ya. Iya benar sekali. Dan juga sekarang di era kalangan remaja ini banyak orang yang melakukan penyimpangan itu tanpa merasa salah atau tanpa merasa itu tuh salah gitu. Bener banget tuh. Malah justru kebalikannya, mereka bangga dengan hal tersebut. Benar. Jadi dari kasus itu kan kita dapat membuktikan bahwa globalisasi dan liberalisme itu adalah membawa pengaruh besar banget. bagi suatu Benar. negara. Dari kasus dulu tersebut kita bertentangan kan dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu sebagai remaja yang baik kita harus apa tadi? Menerumuskan Iya, ya, benar. globalisasi Kita juga menuju bisa dengan hal-hal yang positif.
dapat melakukan dengan hal-hal positif, cari-cari hal yang positif, dan berteman juga harus milih-milih guys. Benar. Benar sekali sih. Contoh dari pengaruh positif dari globalisasi adalah majunya perkembangan zaman, lalu berpendapat dengan baik di media sosial gitu. Tuh teman-teman ya. Kalian juga dapat kok bisa kok mencari apa buruknya dari LGBT segala macam dari era globalisasi tadi. Dan jika kalian ingin melakukan penolakan terhadap LGBT, terhadap narkoba, itu juga